Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Rumiati Resni dari kelas 1A PG PAUD dengan NPM 2213054033. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kota Mekah. Yang pertama dari letak geografis. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gunung Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, negeri Syam, dan sebagian kecil dari negeri Irak di sebelah utara. Luasnya membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun pasir dan gunung batu di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, dan menguasai bangsa Arab. Padahal mereka hidup bertetangga dengan dua imperium besar, yaitu Persia dan Romawi. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Arab hidup bebas dan merdeka dalam segala urusan sejak zaman dahulu. Dijelaskan dalam surah Asy-Syaffat ayat 76 dan 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna'u wa ahlahu minal karbil azim. Wa ja'alna zurriyatahu ul baqin, yang artinya, dan kami telah menyelamatkannya, Nabi Nuh, dan pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Kemudian ada asal-muasal ras yang ada di dunia. Yang pertama ada Sam. Keturunan Sam adalah para nabi dan rasul, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad. Dari silsilah inilah lahir ras Semit yang memiliki ras kulit putih. Yang kedua ada Yafet. Keturunan Yafet adalah para raja-raja. Para raja terdahulu adalah mereka yang lahir dari silsilah ini. Dari silsilah ini lahirlah ras Yafetik yang memiliki kulit merah dan coklat. Yang ketiga ada Ham. Keturunan Yafet adalah para abadi raja. Namun satu keturunan Ham yaitu Kus didoakan oleh Nabi Nuh sebagai raja. Dari silsilah inilah lahir ras Hamitik yang memiliki kulit gelap dan hitam. Nabi Nuh memiliki 4 putra, yaitu Yafit, Sam, Ham, dan Kan'an. Kan'anlah yang pergi ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir dan akhirnya tenggelam. Mengenai ketiga putranya yang lain, Ibnu Qasir telah menyebutkan bahwa seluruh Bani Adam di bumi ini berasal dari ketiga anak Nabi Nuh yang tersisa, yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Sam adalah bapak orang Arab, Ham adalah bapak orang Habsyi, dan Yafit adalah bapak orang Romawi. Imran bin Husain meriwayatkan dari Nabi sebuah hadis serupa dan di dalamnya terdapat redaksi berikut. Yang dimaksud dengan Romawi di sini adalah Romawi pertama, yaitu bangsa Yunani yang dinasabkan kepada Rumi bin Latbi bin Yunan bin Yafit bin Nuh. Ibnu Qasir Al-Bidayah wa An-Nihayah. Kemudian ada tabel penjelasan tentang penduduk Sam, Ham, dan Yafit. Penduduk Sam adalah Al-Jamarikah, berasal dari keturunan Basil bin Asyur bin Sam bin Nuh. Mereka adalah penduduk Mosul dan Irak. Bangsa Suryani, Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Irak, dan lain-lain, berasal dari keturunan Suryan bin Nabit bin Mashi bin Adam bin Sam. Bangsa Ibrani berasal dari anak Amir bin Shalikh bin Arfaghzad bin Sam. Bangsa Persia berasal dari anak Faris bin Laud bin Sam. Bangsa Kurdi berasal dari keturunan Iran bin Asyur bin Sam. Bangsa Arab berasal dari anak Sam. Hal ini telah disepakati oleh para ahli nasab genealogis. Penduduk Ham yaitu bangsa Sind, Pakistan, berasal dari keturunan Kushi bin Ham. Lalu ada bangsa India berasal dari keturunan Kushi bin Ham. Bangsa Kipti atau Mesir berasal dari keturunan Kiptim bin Mashr bin Bashar bin Ham.
Kemudian ada bangsa Azanj atau Negro, berasal dari keturunan Zanj dan sampai ke Ham. Penduduk Yafits yaitu Turki, berasal dari keturunan Turk bin Kumar bin Yafits, termasuk diantaranya Tartar, Rusia, dan lain-lain. Bangsa Cina, berasal dari keturunan Shini bin Mahugh bin Yafits. Bangsa French, berasal dari anak Tubal bin Yafits. Bangsa Yunani, berasal dari anak Yunan bin Yafits. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj, berasal dari anak Maghuh bin Yafits. Arab Baida yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samu, Sam, Judais, Amalik, dan lainnya. Arab Aribah atau penduduk asli, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yajub bin Khatan, atau disebut pula Arab Khutaniyah. Tempat tinggal asli mereka di Yaman, sebelah selatan Jazirah Arab. Kabilah yang terkenal Jurhum dan Ya'rub. Dari Ya'rub berkembang ke beberapa kabilah dan anak suku hingga menjadi dua cabang besar, Kahlan dan Himar. Yang terakhir Arab Mustaribah atau pendatang, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Saat Jurhum dari bangsa Khatan datang ke Mekah, mereka lalu tinggal di sana bersama Ismail dan Hajar. Mereka kemudian menikah dan mempelajari bahasa Arab. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berasal dari Ur, wilayah di Mesopotamia, Irak, di pinggir barat sungai Eufrat dekat Kufah. Setelah sekian lama menetap di Mesopotamia, Nabi Ibrahim hijrah ke Haran dan Palestina hingga ke Mesir, kemudian kembali ke Palestina. Kelahiran Nabi Ismail alaihi salam dan dibawa ke lembah Bakah dijelaskan dalam Quran surah Safat ayat 100 sampai 101 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi habli minal solihin fabasyar na'u bighul i solin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Kan dalam surah Ibrahim ayat ke-37 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal musarohi Rabbana liyuqimu sholawata faj'al afidata minan nasi tahwi ilahim wa rasuhum minas samaroti la'alahum yaskurun, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Lalu siapa yang menemani Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu, apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
Dijelaskan dalam Quran surah Soba ayat ke-15 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wasimal kulu mir rajaqi rabbikum waskuru la'u baldatu tayyibatu wa rabbu ghafur, yang artinya sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang Dia anugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumullah mengisahkan apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Tafsir At-Tabari 20:376-377. Yang membuat tanah di Ma'rib subur adalah bendungan Ma'rib atau juga dikenal dengan nama bendungan Arim. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Ma'rib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba bin Yasjub. Sedangkan buku-buku tafsir mencantum Ratu Bilqis sebagai pemrakarsa bangunannya bendungan ini. Dijelaskan juga dalam Quran surah Soba ayat ke-15 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna alaihim saila arimi wa badalnahum jannataini zawata ukulin khamti wa asli wa say'im min misidri qalil, yang artinya tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua pohon mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sidr. Karena kekeringan, kabilah dari Yaman, yakni suku Jurhum, eksodus dari Yaman hendak ke Syam, tetapi melihat di Mekah ada sumber air, akhirnya mereka menetap di Mekah setelah mendapat izin dari Sayyidah Hajar. Kedatangan Nabi Ibrahim ke Mekah, yang pertama ketika mengantarkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam, yang kedua perintah penyembelihan Ismail, yang ketiga meninggikan Ka'bah, dan yang keempat mengunjungi keluarga Ismail. Meninggikan bangunan Ka'bah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antal sami'ul alim, yang artinya
Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Siapa yang pertama membangun Ka'bah? Dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat ke-96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wadi alinnasi silallazi bi Bakka mubaraka wa hudal lil alamin, yang artinya sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kemudian ada seruan Nabi Ibrahim untuk berhaji yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat ke-27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azifin nasi bil hajjiyatuka rijala wa ala kulli domiri yatina min kulli faghi amiq, yang artinya, dan suruhlah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ismail menginjak remaja dan bergaul dengan kabilah Jurhum, lalu belajar bahasa Arab dari mereka. Ismail kemudian menikah dengan wanita dari Jurhum saat Siti Hajar, ibunya, telah tiada. Pernikahan Ismail dengan putri dari Mudad menghasilkan 12 anak laki-laki. Mereka adalah Nabit atau Nabatean, Kaidar atau Kedar, Adbail atau Adbil, Nibsyam, Nishma, Duma, Misya, Hadad, Yatma, Yatur, Nafis, dan Kaidaman. Dari Nabit memiliki keturunan bernama Adnan. Adnan merupakan nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 12 keturunan Ismail menetap di Mekah. Mereka berdagang dari Yaman ke Syam dan Mesir. Nabit menurunkan bangsa Nabasia, raja-raja dari keluarga Ghassan dan Anshar yang terdiri atas Aus dan Khazraj, berasal dari keluarga Nabit dan Ismail. Peradaban Al-Anbat adalah peninggalan anak-anak Nabit di Hijaz bagian utara. Mereka memiliki kekuasaan yang kuat sebelum akhirnya takluk oleh Romawi. Sekian penyampaian sejarah tentang kota Mekah dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.